seminar ini bertugas berat sekali karena kita ini mesti mulai dari awal, dari definisi dulu, dari kesadaran umum kita. Baru nanti di ujung kita betul-betul punya cara menyusun statistik pemberantasan korupsi yang benar. Hadirin para peserta seminar yang kami hormati, marilah kita ikuti keynote speech oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra, Bapak Bari Hamzah SE, dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, para hadirin serta seminar nasional dan keahlian DPR RI, para pembicara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dari Mabes Polri, dari seluruh staf peneliti dan pejabat di Badan Keahlian. Pertama-tama saya berterima kasih karena akhirnya seminar ini diselenggarakan, dan saya membayangkan bahwa seminar ini sebetulnya adalah satu permulaan dari upaya kita untuk merekonstruksi secara lebih saintifik, ya, secara lebih ilmiah, problema yang semakin hari itu semakin menjadi mitos, ya. Ya. Jadi Indonesia dengan korupsi itu semakin hari itu semakin menjadi mitos. Menjadi mitos itu artinya sepertinya itu semakin tidak bisa dijelaskan, gitu. Sehingga akhirnya orang tidak lagi menggunakan sains untuk membaca gejala korupsi di Indonesia. Orang mulai membaca gejala korupsi itu dengan mitologi, ya, dengan khayalan, ya, dengan luck, ya, dengan untung rugi, antara yang sial dengan yang tidak sial, gitu. Tapi bukan antara yang jahat dengan yang baik, ya. Ya. Antara yang lugu dengan yang banyak akalnya. Jadi ukuran-ukurannya itu kemudian menjadi tidak rasional. Nah, bahkan juga itu menjadi tidak rasional karena DPR itu seperti dihalang-halangi untuk berpikir tentang korupsi ini. Ya. Saya mendengar teman-teman Badan Keahlian yang ingin diskusi saja, melakukan sosialisasi dan diskusi tentang bagaimana memperbaiki misalnya lembaga pemberantasan korupsi, bahkan dunia akademik tidak mau menyentuhnya. Ya. Ya. Kampus-kampus katanya banyak muncul para ilmuwan parno, ya, dan rektor-rektor yang menganggapnya itu sebagai sesuatu yang tidak boleh berubah. Jadi akal kita dilarang untuk menjamah isu ini, ya. Dan karena itu lebih baik didekati dengan iman, kira-kira begitu. Padahal tidak ada tempat lain kita memikirkan ini kecuali kalau tidak di DPR, ya, maka dia di kampus, tempat kebebasan berpikir diselenggarakan. Tetapi di tempat kita khusus untuk isu korupsi tidak ada kebebasan berpikir, ya, sehingga kita tidak bisa merekonstruksi persoalan ini secara saintifik, ya, secara ilmiah, ya. Karena pada dasarnya, ya, ini persoalan di dalam negara, dan semua persoalan di dalam negara itu rasional, ya, karena negara adalah invensi manusia. Ya, ketika sekarang ini ada perdebatan
Yang sayang sekali memang tidak mau diperdalam karena Presiden cuma lempar batu terus tidak diteruskan. Tentang agama dan politik, tentang agama dan negara. Politik negara itu rasional, semua bisa kita perdebatkan dan tidak ada yang tidak ada solusinya. Tetapi agama itu ada hal yang tidak rasional di dalamnya. Karena itu diantara syarat-syarat beragama adalah percaya kepada yang tidak rasional. Ya. Kalau memakai dalil dalam Al-Quran itu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Salah satu ciri orang beriman itu percaya kepada yang gaib. Tetapi negara tidak gaib, negara rasional. Dan korupsi itu adalah fenomena di dalam negara yang harus dirasionalisir sehingga kita bisa membaca secara keseluruhan dari postur persoalannya dan kita mencari solusinya secara rasional. Kira-kira tugas berat dari forum ini nanti Pak Indra ya, dan teman-teman, Pak Sensi dan kawan-kawan, yaitu kira-kira itu. Kita mencoba merekonstruksi cara berpikir yang sehat bahwa bangsa Indonesia itu bisa keluar dari korupsi secara rasional. Dan kita bisa selesaikan masalah ini. Saya malah sering menantang-nantang karena saya politisi, saya bukan akademisi ya. Jadi ada unsur kampanye di dalamnya. Saya menantang-nantang kalau saya jadi presiden, korupsi setahun saya hilangkan. Bukan berarti saya mau melakukan sesuatu yang sebetulnya baru, tetapi karena rute kita untuk memberantas korupsi itu sedang berjalan dan sudah terjadi. Itu yang pertama yang saya ingin antarkan ya. Mana rutenya itu? Nah, ini yang saya kira sebentar lagi juga kita akan peringati reformasi. Kenapa 19 tahun yang lalu bangsa Indonesia dengan seluruh tenaga sejarahnya memutuskan agar kita keluar dari otoritarianisme menuju demokrasi? Salah satu dorongan terkuatnya adalah supaya kita keluar dari kutukan kekuasaan absolut. Seperti yang sering disebutkan oleh para filosof itu, ya, Lord Acton yang terkenal, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu kalau dia absolut, maka kekuasaan itu juga cenderung memproduksi korupsi yang absolut. Kita keluar dari kutukan itu, kita masuk ke dalam satu jalan yang disebut dengan demokrasi, dan dalam demokrasi itulah kemudian kekuasaan itu dibagi-bagi secara merata. Sehingga kalaupun ada korupsi, itu tidak lagi dilakukan secara absolut oleh satu kekuasaan yang besar dan tidak bisa diawasi. Nah, karena pada dasarnya eksekutif adalah sumber daripada kekuasaan itu, induk atau ibu daripada kekuasaan itu. Lalu kita pecahlah dia. Ya. Kekuasaan, kalau pakai istilah Pak Jibli, kekuasaan presiden dari logika concentration of power upon the president menjadi teori balancing of power. Trias politika kita sempurnakan. DPR kekuasaannya diperkuat. Ya, tidak lagi kalau dulu tuh kan katanya DPR itu datang, duduk, diam, duit dan seterusnya kan. Sekarang cerewet DPR-nya ini. Sistem pemilihannya didekatkan dengan rakyat supaya rakyat bisa menagihnya secara langsung sehingga kuatlah dia sebagai kamar. Dan khusus terkait itu saya juga mengingatkan terus kepada teman-teman bahwa kita sedang memperkuat lembaga legislatif ini, dan hadirnya Badan Keahlian sebagai organisasi yang independen di dalam tubuh Dewan ini sebagai sistem pendukung yang independen adalah salah satu upaya kita untuk memperkuat lembaga perwakilan. Sebab kita percaya DPR sebagai pengawas tertinggi di negara kita ini, kalau dia kuat, maka yang diawasi juga akan membaik. Kamar legislatif diperkuat, kamar judikatif kita perkuat. Kita memproduksi undang-undang tentang kebebasan lembaga peradilan. Hakim kita perbaiki hidupnya. Sebab pola-pola korupsi di lembaga legislatif, judikatif, dan eksekutif itu beda. Korupsi di lembaga eksekutif itu terkait pelaksanaan. Korupsi di legislatif itu terkait politik, ya, deal.
Dan memang ada dalam perencanaan, juga pengawasan. Korupsi di judikatif itu ya terkait suap menyuap terhadap keputusan hukum. Itu konstruksinya mesti bisa kita buat. Bagaimana cara kita atasinya di legislatif, di eksekutif, di judikatif, nanti bagaimana kemudian kita mengatasi secara keseluruhan. Ya. Saya menulis buku tentang korupsi dalam transisi, dan diantara yang saya tertarik adalah konstruksi Jerry Pope tentang sistem integritas nasional, National Integrity System, yang harusnya korupsi itu tiang-tiangnya diperbaiki, pilar-pilarnya diperbaiki, dasarnya diperbaiki, dan itulah cara kita membangun sistem. Dalam transisi kita ke demokrasi ini, yang kita rombak adalah pertama, konstitusi sudah berubah. Konstitusi kita ini tidak lagi memungkinkan presiden menjadi sangat kuat. Sebagai sumber dari kekuasaan eksekutif, dia dilemahkan. Apa boleh buat? Supaya dia tidak korup, karena absolute power, korup absolutely tadi itu, maka kita lemahkan dia. Kekuasaannya kita bagi sebagian. Hak angkat-mengangkat dibagi sebagian ke DPR. Hak perencanaan, ya, bahkan nanti kalau bisa perencanaan itu semuanya di DPR, termasuk undang-undang. Sebab kalau undang-undang itu masih menjadi domain eksekutif, eksekutif cenderung membuat undang-undang yang enaknya eksekutif aja, bukan enaknya rakyat. Lalu kemudian independensi judikatif, supaya eksekutif tidak boleh masuk ke sana, nanti dia kuat. Dan pengaruhnya kepada judikatif itu bisa menciptakan korupsi dan kong kali kong. Kita pisahkan. Itu sudah terjadi. Di atas konstitusi yang baik itu kita membuat regulasi yang baik. Power itu dilimitasi, Undang-Undang Dasar pasal 28J. Keharusan orang menyadari adanya keterbatasan dalam tugas. Kita berikan itu dalam undang-undang. Tidak boleh lagi ada lembaga yang kuat, tidak ada pengawasnya. Kepolisian ada komisi kepolisian, Kompolnas, kejaksaan ada komisi kejaksaan. Setiap yang punya power, terutama diskresi, harus diawasi. Karena itu bisa menjadi sumber abuse of power. Media kemudian di luar sana kita bebaskan. Sekarang ini selain media, ada sosial media. Orang nggak bisa macam-macam sekarang. Karena begitu ada masalah sedikit, marah di airport, mentang-mentang pejabat, dipotret atau di video sama orang, dikirim ke Twitter, jadi viral, dia dimaki-maki, bisa dipecat di kantornya. Gak bisa sembarangan. Jadi kita ini sudah berada dalam track pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena kita merubah asumsi dasar bernegara kita dari absolute power kepada democratic power. Nah, di atas regulasi yang baik kita bangun institusi yang baik, dan ini yang kita lakukan di mana-mana. Lembaga kita bikin terbuka, lembaga kita bikin profesional, dan setelah itu nanti kita train manusianya ya melalui sistem etika yang baik, supaya penyelenggara negara sesuai dengan ketetapan DPR itu ada etika yang luhur, yang tinggi, supaya tesnya sebagai penyelenggara negara itu tinggi. Nah, kalau kita sudah masuk dalam rute ini Bapak Ibu sekalian, maka kita kelacak. Korupsi itu makhluk apa sebetulnya? Dan apa yang disebut korupsi itu? Harus dibikin clear. Karena semakin tidak jelas definisinya, semua orang bisa dituduh korupsi. Seperti ada pepatah yang mengatakan, kalau tujuan kita tidak jelas, semua jalan mengantar kita ke sana. Dan sekarang ini kan yang terjadi. Semua korupsi akhirnya sekarang ini, terutama yang ditangani oleh KPK, bukan merupakan hasil audit. Bahkan hasil audit cenderung tidak didengar. Yang sekarang ini yang disebut dengan korupsi itu adalah OTT, hasil dari mengintip niat, yang sebetulnya itu tugasnya malaikat, sekarang dijadikan tugas manusia. Karena itu sudah menjadi tugas manusia, maka manusia mengintip manusia. Selain ini sebetulnya adalah pelanggaran HAM, dia menciptakan kekacauan sistem. Seperti yang sekarang ini saya mengulang kemarin dan menantang kasus IKTP itu. Dalam kasus IKTP itu ada 3 konstruksinya: perencanaan, tender, dan pelaksanaan. Ya.
Ini ada perencanaan sampai September 2010. Ya, kemudian ada tender. Menterinya itu Gamawan Fauzi, bekas salah satu bupati terbaik di Indonesia, penerima Bung Hatta Award, yang sangat profesional dan merencanakan tender secara luar biasa. Rapat berkali-kali, melibatkan 15 kementerian lembaga, termasuk kepolisian, kejaksaan. Cuman kepolisian dan kejaksaan menolak karena mereka merasa nanti konflik of interest. Itu betul sikap itu, Pak. Tapi BPK, BPKP diajak semua dalam tender dan pelaksanaan. Nyaris di sini nggak ada masalah. Tapi apa yang terjadi? Rupanya dalam periode pembahasan 2009-2010 ada orang yang mengetahui bahwa di situ pernah terjadi janji-janji keuangan. Lalu dia bicara mengatakan bahwa pernah ada orang bagi-bagi uang pada periode 2009-2010. Apa yang terjadi, Pak? Gara-gara itu, penegak hukum cenderung mengkriminalisasi proses tender dan pelaksanaan yang sudah sempurna sebetulnya. Tetapi masalah ini jadi kacau. Dan itu terjadi dalam banyak kasus. Yang saya khawatir ini kalau IKTP ini gagal seperti Hambalang. Dalam kasus Hambalang juga demikian konstruksinya. Jumlah bagi uangnya yang dituduhkan itu sekitar 2 juta dolar. Kalau kita hitung sekitar 24 miliar. Tapi kemudian gara-gara ini digerebek, di sidang mondar-mandir ke pengadilan, akhirnya proyeknya yang 2,5 triliun dihentikan. Kita bangsa Indonesia menyaksikan dengan sangat takjub upaya mengungkap aliran dana yang 24 miliar itu, yang akhirnya tidak ketemu semuanya, tetapi melupakan tenggelamnya uang rakyat 2,5 triliun itu dengan tanpa rasa sesat, dan seolah-olah itu bukan kerugian negara, itu adalah akibat dari kejahatan moral orang-orang yang bagi uang. Apa itu yang disebut dengan korupsi? Nah, jadi menurut saya ini harus ada rekonstruksi secara menyeluruh. Ya, Pak Indra, ini adalah PR kita. Mudah-mudahan teman-teman peneliti nanti juga berangkat kepada statistik korupsi. Setelah ini semua kita audit, kita periksa, ya kan, lalu kemudian kita bahas statistik korupsi. Sebab saya curiga, Pak, ini yang saya khawatirkan dengan kepolisian dan kejaksaan, terutama setelah MOU terakhir. Jangan sampai lalu kita kemudian masuk kepada menyepakati hal-hal yang hoax sifatnya. Kerugian negara misalnya, itu harus definitif. Bagaimana kok BPK mengatakan tidak ada kerugian negara, tiba-tiba pada saat yang sama ada BPKP menyebut kerugian negara 2,3 triliun setengah dari proyek. Lalu negara bersikap di mana? Dan kita semua cenderung untuk percaya kepada sensasinya. Karena ini korupsi dan kita benci korupsi, maka kita cenderung membesar-besarkan. Padahal tidak ada. Makanya kita sudah kena jargon dari awal. Mafia minyak, ya kan, Jerowacik. Ini adalah mulai membuka mafia minyak yang selama ini ada Menteri SDM. Tidak ada mafia minyaknya. Ujung-ujungnya adalah penggunaan dana operasional Menteri 125 juta. Mafia haji, Surya Dharma Ali, ini saatnya kita akan membuka mafia haji. Gerbak demi gerbak, ya kan, panggil demi panggil, 256 orang dipanggil. Ujung-ujungnya dana operasional Menteri yang diduga sekitar selama 5 periode atau 5 tahun itu 1,25 miliar. Mafia hajinya mana? Nggak ada. Tapi kita ini kan apa? Horny begitu. Mohon maaf ya. Karena kalau udah dengar korupsi ini kan jadi hebat semua begitu. Nah ini jangan dong dibiarkan kayak begini, mesti real. Negara rasional. Negara ini jangan terjebak mitos. Nah inilah yang saya ingin. Ini saya bicara provokasi di depan ilmuwan ini ya. Jangan Anda terprovokasi seperti saya. Kalau enggak nanti jadi caleg nanti semua. Tapi saya mau mengatakan ini untuk men-challenge kita secara saintifik. Kalau kita mau membenarkan sistem dan cara kita kerja sekarang, benarkan dengan cara yang baik. Jangan sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita mau evaluasi secara baik, evaluasi secara saintifik.
Nah, saya sudah menulis buku, saya siap untuk diskusi lebih detail soal ini Pak Indra. Mari kita bicara. Saya ingin di-challenge oleh para doktor, ahli hukum dan sebagainya itu, di mana kesalahan berpikirnya. Kalau kita sebut kesalahan berpikir. Tetapi kalau benar, mari kita merubah caranya. Dan sekarang ini, kalau tidak dimulai dari definisi yang benar, rusak semua. Apalagi kalau kita benturkan dengan sistem budaya kita. Ini bisa nggak selesai ini. Makanya saya tertarik dengan seorang ilmuwan dari Oxford University, namanya Profesor Mustak Khan. Saya mengikuti wawancara dan ceramahnya di YouTube. Teman-teman yang mau serius meriset tentang korupsi, bagus sekali Profesor Mustak Khan. Dia menceritakan bahwa kebanyakan strategi pemberantasan korupsi di negara berkembang gagal karena formulanya gagal. Di antaranya adalah karena tidak mempertimbangkan persoalan-persoalan agama dan kultural di negara tersebut. Akhirnya itu yang menyebabkannya gagal. Di kita misalnya kayak begitu. Ya, hadiah misalnya, itu harus didefinisikan berbeda dengan gratifikasi. Di kita ini suap, hadiah, gratifikasi dan seterusnya itu dibikin sama. Itu tidak boleh dibikin sama. Harus konstruksinya beda. Dan lain-lain sebagainya. Saya kira banyak sekali. Itu saja yang saya ingin provokasikan ya, sebagai provokator pagi ini. Dan mudah-mudahan kita bisa secara ilmiah nanti merekonstruksi bagaimana cara kita mengidentifikasi seluruh persoalan yang kita miliki, lalu kita kemudian memulai dari bagaimana cara kita melakukan pencegahan dan bagaimana cara kita melakukan penindakan ya. So, ada yang terakhir yang saya ingin katakan. Saya percaya di antara korban utama dari kesalahan pemberantasan korupsi adalah mandeknya pertumbuhan ekonomi. Dan saya khawatir kita sedang mandek dalam pertumbuhan ekonomi. Ya. Saya mendengar dari pemerintah ada koreksi 0,5% dari growth kita. Memang growth kita relatif tinggi di antara negara-negara. Tapi jangan lupa, memang karena negara kita ini banyak yang belum selesai. Kita nggak bisa bandingkan diri kita dengan Eropa, dengan Jepang, karena orang sana sudah tidak beli semen lagi, semua udah punya rumah. Kita ini semua masih bikin pabrik semen, semua orang beli semen, karena semua masih banyak yang belum punya rumah, sehingga growth tetap ada. Jangan bandingkan diri dengan negara-negara yang sudah selesai. Nah, melambatnya pertumbuhan ekonomi kita itu bisa fatal kepada kesejahteraan masyarakat. Gini koefisien kita yang masih dibanggakan itu rupanya justru bukan karena meningkatnya pendapatan kelas bawah, tetapi menurunnya pendapatan kelas atas akibat harga komoditi yang turun dalam beberapa tahun terakhir, sehingga 10-20% rakyat Indonesia yang sejahtera gara-gara komoditas sekarang itu turun kesejahteraannya atau turun pendapatannya. Itu yang menyebabkannya dia lebih dekat kepada yang miskin. Jadi pemerataan kita ini bukan membaik sebetulnya, tapi karena ada sekelompok orang kaya yang pendapatannya berkurang. Nah, ini angka-angka ini bisa mengancam kita dan kelanjutan kita berpembangunan kalau kita tidak merekonstruksi kepastian hukum. Dan kalau ditanya kenapa orang masih takut dengan investasi di Indonesia, sampai terakhir kemarin kami menerima delegasi dari Parlemen Prancis. Yang ditakuti tentang Indonesia ini nomor satu adalah ketidakpastian hukum. Dan kita menciptakan ketidakpastian hukum sekarang ini secara masif. Saya mohon maaf ya Pak Kepolisian, saya juga udah SMS beberapa petinggi di Polri. Saya takut itu dengan OTT Saber Pungli itu Pak. Takut saya. Karena itu norma baru yang tidak ada normanya dalam hukum. Nggak boleh begitu caranya. Demokrasi itu goes by system. Kalau Anda curiga di situ ada fraud, kirim BPK. Kalau tidak percaya dengan BPK, kirim BPKP sebagai auditor internal. Periksa datanya. Jangan dikarang. Korupsi itu bukan imajinasi, dia fraud dalam sistem. Dia bisa dibaca secara saintifik. Jangan menghayal kita hanya karena ingin menyenangkan presiden. Ya, karena presiden ini nggak ngerti cara disenangkan, akhirnya disenangkan dengan cara begitu-begitu. Akhirnya kita menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Gak boleh. Demokrasi main system. Kalau ada fraud, audit. Jangan menghayal tentang kejahatan. Kejahatan itu harus definitif. Lex sempra, lex scripta. Stricta, ya. Lex scripta.
Itu mesti jelas, divine, definitif. Jangan kita menghayal soal kejahatan orang, apalagi kemudian karena percakapan-percakapan yang kita sadap. Itu berbahaya sekali bagi masa depan demokrasi kita. Saya kira itu Pak Indra, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kalau provokatif. Dari dulu saya begini, kalau saya berubah nanti orang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.